Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Untuk hari ini dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer. Untuk pertemuan terakhir ya, untuk 16. Setelah itu kita ada minggu tenang, kemudian ada ujian akhir semester. Jangan lupa untuk pengabsenan ya disiapkan masing-masing. Untuk materi silakan bisa di-download di Classroom nanti. Oke, perkuliahan akan segera dimulai beberapa saat. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer. Untuk tema pembahasan kita adalah cybercrime ya, mengenai keamanan jaringan komputer. Karena waktu, kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Oke, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Cybercrime merupakan kejahatan yang
memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet ya atau di jaringan. Cybercrime ini didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Mungkin sering kalian dengar ya untuk kejahatan cyber ini ya. Cybercrime ini banyak sekali, apalagi zaman sekarang teknologi semakin canggih, semakin di internet itu ya semakin maju, dan itu juga semakin banyak juga kejahatan untuk kriminal di teknologi komputer ya, khususnya di internet ataupun di jaringan. Banyak sekali ya, mungkin sering kalian dengar di internet mengenai hal itu ya. Untuk karakteristik cybercrime dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan kejahatan kerah biru ya istilahnya, ataupun kerah putih. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan, ada sifat kejahatannya, kemudian pelaku kejahatan, modus kejahatan, kemudian jenis kerugian yang ditimbulkan. Dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya maka cybercrime diklasifikasikan. Ada yang pertama cyberpiracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer, itu adalah cyberpiracy. Kemudian ada cybertrespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang berikutnya ada cybervandalism, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer ya, atau vandalisme ini. Ini klasifikasi dari cybercrime ya. Nah, untuk perkembangan cybercrime sendiri, yang pertama kita lihat untuk di dunia ya. Untuk awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 88 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Nah, pada tahun 1988 ya sudah ada kejahatan mengenai cybercrime. Dan pada saat itu seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah bom itu seperti halnya virus ya, yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994, seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Data Stream Cowboy ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Nah, dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuci. Nah, hebatnya hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Padahal untuk si tadi ya Richard sendiri itu ternyata belajar dari seorang di internet ya yang bernama Fuji, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Itu adalah di perkembangan di dunia ya mengenai cybercrime. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana untuk perkembangan cybercrime-nya? Di Indonesia ini juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi 2 jempol. Kalau di dunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, cracker, dan kader lokal. Nah, virus komputer yang dulunya banyak diproduksi di Amerika ya, US, dan Eropa sepertinya juga mengalami outsourcing dan globalisasi. Di tahun 86 sampai 2003, epicenter virus komputer dideteksi kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika, dan beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India.
Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Meksiko, India, dan Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar di dunia, dan juga wilayah Indonesia juga termasuk dalam 10 besar ya. Itu adalah perkembangan cybercrime di Indonesia ternyata tidak terlalu jauh ya. Nah, seterusnya 5 tahun belakangan ini Cina, Eropa, dan Brasil yang meneruskan perkembangan virus-virus saat ini mengancam komputer kita semua. Dan nggak akan lama lagi Indonesia akan terkenal, namun dengan nama yang kurang bagus, karena hacker itu kan tidak bagus ya, kriminal. Alasannya apa? Mungkin pemerintah kurang ketat dalam pengontrolan dalam dunia cyber. Terus terang para hacker di Amerika nggak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat dan sistem kontrol yang lebih tinggi, high tech ya, yang dipunyai oleh pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri mungkin belum ada ya untuk hal seperti itu, jadi masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan cyber tersebut. Nah, untuk di Amerika sendiri kenapa mungkin tidak terlalu, karena pengaturannya ketat ya, sistem kontrolnya high tech untuk di pemerintahan itu sendiri, mungkin susah untuk dijebol dan lain sebagainya. Perkiraan perkembangan cybercrime di masa depan dapat diperkirakan untuk perkembangan kejahatan cyber ke depan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dilihat ada denial of service attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Nah, taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu yang tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi ya. Karena apa? Karena kan sudah dirusak oleh denial of service tadi ya. Kemudian ada headset. Nah, situs ini sering digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis. Nah, untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya, penyerangan terhadap lawan atau oponen ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan, ataupun suatu pandanganisme yang dianut oleh seseorang atau kelompok bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Ternyata biasanya ada permusuhan-permusuhan di politik itu kan, ada beberapa komentar mungkin saling menjatuhkan ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan ada cyber stalking. Segala bentuk kiriman email yang tidak dikendaki oleh user atau junk email ya, yang sering memakan kode serta tidak jarang dengan pemaksaan, walaupun email sampah ini tidak dikendaki oleh para user. Ini hacker lebih email ya, yang menggunakan kejahatan di email juga saya rasa masih belum bisa teratasi ya, masih banyak hal-hal seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis cybercrime itu sendiri berdasarkan jenis aktivitasnya ada unauthorized access to computer system and service. Nah, kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Nah, secara diam-diam, biasanya pelaku kejahatan akan melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Nah, kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Nah, terkadang bukan berniat untuk berbuat jahat seperti itu, akan tetapi mungkin memang bisa dikatakan uji atau tes ilmu mereka yang dapatkan untuk mengenai cyber itu, apakah sudah bisa menembus suatu
apa namanya website, misalkan ada website negara ke negara dan lain sebagainya ya, apakah sudah bisa ini seperti itu. Kemudian ada illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban hukum. Sebagai contohnya adalah pembuatan suatu berita bohong, fitnah yang akan menunjukkan martabat atau harga diri pihak lain, hal yang berhubungan dengan pornografi, pembuatan suatu informasi merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Nah, biasanya juga semacam hal politik juga masuk ya, untuk menjatuhkan pemerintahan misalnya. Yang berikutnya ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Dan ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran tadi ya. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Berikutnya ada cyber sabotage and extortion. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Nah, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet, biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut. Nah, tentunya dengan bayaran tertentu. Saat kejahatan seperti ini ya, sering seperti ini ya disebut sebagai cyber teroris. Ini ada offense against intellectual property. Nah, kejahatan ini dilakukan ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Ada berikutnya infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Nah, seperti nomor kartu kredit, kemudian nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Berikutnya ada cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan atau suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Tindakan anarkis begitu mendapatkan akses ya mereka ya. Dan biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal untuk hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Dan ada carding, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kreditnya orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Nah, kejahatan ini yang mungkin juga sering kita jumpai ya di berita-berita khususnya di Indonesia. Jenis-jenis cybercrime dengan motif cybercrime terbagi menjadi dua. Ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan melakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan berencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis
terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Seperti halnya yang tadi saya katakan, mungkin hanya untuk mengetes kemampuan ya, apakah saya sudah bisa menjebol mengenai situs tersebut, misalkan situs apapun ya, atau kenegaraan dan lain sebagainya, ataupun e-commerce, akan tetapi mereka tidak mencuri ataupun merusaknya. Selain jenis cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi dua ya, ada cybercrime yang menyerang individu, dan kejahatan dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam, bisa bertujuan merusak nama baik, mencoba untuk memainkan seorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya apa? Pornografi, cyberstalking dan lain-lain. Ini untuk individu. Kemudian cybercrime yang menyerang hak cipta milik, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum demi materi atau non materi. Dan cybercrime yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Nah, ini lebih kompleks mungkin ya, ke pemerintahan ataupun ke dunia. Nah, contoh kasus cybercrime di sini ada penjualan menggunakan milik orang lain. Salah satu Facebook Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Dengan penjualan yang dilakukan secara fisik, penjualan akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika info digunakan oleh yang tidak berhak akibat dari pencurian ini. Penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini misalkan kalian punya suatu akun untuk katakan berbelanja di e-commerce ya, online, seperti halnya kartu kredit. Dengan menggunakan akun kalian, tapi kalian tidak merasa belanja. Nah, nanti pada saat tagihan itu tiba-tiba sudah ada tagihan lebih yang kita belanjakan. Nah, itu contoh dari kasus cybercrime. Selesai untuk pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan terakhir mata kuliah keamanan jaringan komputer dengan tema cybercrime tadi sudah saya jelaskan sangat banyak dan detail ya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah ilmu kalian semua. Nah, karena waktu mungkin nanti kalau mungkin ada yang menanyakan silahkan ditanyakan ya, kontak saya mungkin lebih cepat saya jawab. Kalau memang ada yang ditanyakan, kalau tidak ya silakan diambil akses bahan ataupun materi yang sudah saya sampaikan itu di Classroom, dipelajari untuk persiapan UAS juga, dan juga bisa dikembangkan lagi mungkin untuk butuh penambahan mengenai cybercrime tersebut. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.